Ini dia kata-kata yang merubah hidup saya. Jika muncul perasaan takut, percayalah itu hanya beberapa detik saja. Jika kamu merasa malu, percayalah itu hanya bertahan beberapa menit saja. Tetapi jika kamu merasa menyesal, maka perasaan menyesal tersebut akan kamu bawa seumur hidup. Kembali jumpa dengan saya, Mas Nur dari Pondok Hipnotis Indonesia. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi kepada Anda tentang bagaimana nanti Anda menjadi seorang penghipnotis yang hebat, yang ahli menghipnotis, ahli mempengaruhi siapapun, menuruti kemauan Anda tentunya. Untuk menjadi seorang penghipnotis hebat, tentu saja bukan hanya Anda paham tekniknya, Anda paham teorinya. Lebih daripada itu, Anda harus mempunyai pondasi yang sangat kuat. Tidak lain tidak bukan, pondasi tersebut bernama kekuatan mental. Ibarat sebuah bangunan, kekuatan mental adalah pondasi bangunan tersebut. Apa yang bisa Anda bayangkan jika pondasinya ini menye-menye, pondasinya itu rapuh, ketika dibangun pun nanti bangunan akan runtuh. Itulah mengapa ketika Anda ingin mendalami ilmu hipnotis, hal utama yang harus Anda miliki adalah Anda mempunyai kekuatan mental. Menyambung video yang kemarin, kali ini saya akan membagikan ciri-ciri apakah Anda sudah termasuk orang yang mempunyai kekuatan mental tersebut. Oke, silahkan Anda simak videonya dari awal sampai selesainya nanti. Teman-teman, sebelum saya melanjutkan videonya, saya ucapkan banyak terima kasih buat Anda yang sudah tergabung di kelas online, kelas privat Mahir Hipnotis bersama saya, ataupun buat teman-teman yang membeli e-book kitab Mahir Hipnotisnya. Buat Anda yang ingin mendapatkan kemampuan menghipnotis yang hebat, menjadi ahli hipnotis, Anda pun bisa ikut dengan cara Anda ikut di kelas pelatihan saya. Caranya, Anda bisa daftar, nomor WA-nya ada di kolom video ini. Kita lanjutkan teman-teman, ada 6 ciri jika Anda sudah termasuk mempunyai kekuatan mental. Ciri yang pertama adalah tetap optimis meskipun gagal berkali-kali. Orang yang sudah mempunyai kekuatan mental ini, mereka sadar betul bahwa mereka terbiasa dengan yang namanya kegagalan. Bukan berarti kegagalan itu harus dimaklumi. Mereka sadar betul dari kecil ketika mereka mulai belajar merangkak, mereka mulai belajar berjalan, berapa ratus kali mereka gagal hanya untuk bisa merangkak ataupun berjalan. Dan orang tersebut saat menonton video ini sudah bisa berlari, bisa salto, bisa menendang ke sana kemari. Artinya mereka sudah melewati fase tersebut. Inilah yang membuktikan bahwa mereka mempunyai kekuatan mental yang luar biasa hebat. Ciri kedua, orang yang sudah mempunyai kekuatan mental adalah punya kendali diri yang sangat baik, mempunyai kendali diri yang sangat kuat. Jika mereka merasa sedih, mereka tidak berlebihan. Jika mereka merasa jengkel atau marah pun, mereka tidak akan berlama-lama. Mereka sangat paham cara mengontrol dirinya. Mereka sadar yang namanya marah, namanya sedih, atau hal-hal yang lainnya, itu adalah bagian sifat alami manusia. Tetapi kabar baiknya, orang yang mempunyai kekuatan mental ini, mereka langsung bisa kembali ke posisi semula. Sedangkan ciri yang ketiga adalah orang yang mempunyai kekuatan mental ini mempunyai pola pikir yang sangat terbuka. Mereka tidak segan menerima yang namanya kritik dan masukan. Pola pikirnya sangat terbuka. Jika memang ada hal yang bisa membangun dirinya menjadi lebih baik, maka dia tidak sungkan-sungkan menerima masukan dari siapapun. Bahkan dari orang yang mungkin secara usia jauh di bawah mereka, atau mungkin secara status sosial orang tersebut jauh di bawah mereka. Tetapi jika saran atau kritik tersebut memang sangat baik dan bertujuan untuk membangun diri mereka, dengan legowo mereka akan menerimanya. Ciri yang keempat adalah orang-orang yang punya kekuatan mental ini, mereka cepat bangkit dari yang namanya keterpurukan. Misalkan Anda belajar ilmu hipnotis ini, saya yakin Anda pernah yang mengalami yang namanya kegagalan dalam mempraktikkan. Tidak semuanya berjalan mulus. Di saat awal-awal mereka mulai melatih kemampuan hipnotis, mungkin mereka pernah mengalami yang namanya kegagalan. Mungkin berkali-kali, tidak hanya 1, 2, atau 3 kali. Tapi inilah yang menjadikan mereka saat ini, detik ini, menjadi seorang ahli hipnotis. Berkat mereka ini cepat bangkit dari namanya keterpurukan. Sedangkan ciri yang kelima,
mereka bisa cepat recovery ketika mereka dalam keterpurukan dan paham dan sangat berdamai dengan yang namanya penolakan. Dan tentu sangat wajar ketika mereka mulai mempraktekkan ilmu hipnotis, tidak semua orang ini bersedia dihipnotis. Artinya mereka kadang-kadang atau bahkan sering mengalami yang namanya penolakan. Tetapi karena mereka mempunyai semangat yang sangat gigih, mereka bisa berdamai dengan dirinya, mereka bisa recovery dengan sangat cepat. Maka mereka terus melatih, mencari orang terus, berlatih terus-menerus, dan hingga akhirnya mereka menjadi seorang yang ahli menghipnotis siapapun. Dan yang terakhir, yang keenam, stres bagi mereka ini bukan sebagai bencana, tetapi stres ketika mereka sedang berlatih, sedang mempraktekkan, ya. Di awal-awal tadi saya ceritakan kadang-kadang atau bahkan sering mengalami kegagalan, ya mereka wajar mengalami namanya stres. Tetapi stres tersebut diubah menjadi sebuah kekuatan. Caranya adalah stres dianggap sebuah tantangan yang mengasihkan. Maka mereka giat semangat terus belajar, rajin dan terus semangat untuk mempraktikkan. Sehingga hari ini ketika Anda melihat mereka tumbuh menjadi seorang yang ahli menghipnotis, ahli mempengaruhi siapapun. Nah, jika keenam ciri ini sudah Anda miliki saat ini, artinya selamat, Anda mempunyai kekuatan mental yang kuat. Namun jika Anda belum memiliki salah satunya atau bahkan semuanya, ya inilah saatnya Anda untuk belajar. Terima kasih. Sampai ketemu di kelas pelatihan saya. Salam hormat dari saya Mas Nuk. See you next time. Bye-bye. Salam hipnosa. Cheers.